Oke, baik, terima kasih atas waktunya untuk kali ini yang ditugaskan untuk menganalisis aset sama modal yang ada di SMK Tua Bangli. Nah, untuk terima kasih atas hadirnya Pak Kepsek, kemudian dari Excel, dari wakil siswa Pak Diarte, dari tokoh masyarakat Bu Sri, dari guru, kemudian Mila dari finansial atau keuangan, kemudian Bu Dewi dari orang tua siswa. Nah, yang jelaskan sedikit untuk modal yang terdapat itu bisa dibagi jadi 7, yaitu yang pertama itu modal manusia, modal kedua modal fisik, kemudian ketiga modal finansial, keempat modal agama dan budaya, kemudian yang kelima modal sosial, keenam modal lingkungan, ketujuh modal politik. Nah, dari modal-modal ini nanti pemanfaatannya secara maksimal seperti nanti bisa disampaikan di forum ini. Untuk tahap awal yang persilakan untuk Pak Kepsek. Oke, terima kasih Pak Kadet. Materi kali ini tentang aset atau modal gitu. Yang pertama disampaikan tadi tentang manusianya. Kita di SMK 2 secara umum modalnya ada guru, ada pegawai, dan ada siswa. Gitu. Ya, guru ini juga ada dua jenis, ada guru SN dan ada guru non SN. Begitu juga tentang pegawainya. Nah, siswa kebetulan untuk kita di Bangli modal siswa sampai hari ini adalah kita yang terbanyak, itu jumlahnya 1000, di atas 1000 lah, 1000 lebih sedikit. Itu sudah luar biasa untuk kita. Kemudian secara detail nanti Pak Kadek bisa cek di data yang ada, tidak ke detailnya, dia tidak hafal betul berapa jumlah guru SN dan berapa jumlah pegawai SN atau non SN. Kemudian yang kedua, kita modal fisik, itu kita bisa bagi, kita ada bangunannya, ada peralatannya. Oke, bangunannya juga ada dua, ada ruang kelas, ada ruang tata usaha, dan juga ada ruang praktek siswa. Itu adalah jenis-jenis yang fisik. Kemudian yang ketiga modal finansial. Nah, finansial, kalau sebelumnya kita di sekolah ada beberapa sumber keuangan atau modal kita. Yang pertama ada Bosnas, kemudian yang kedua ada Bosda, yang ketiga ada dana masyarakat. Nah, untuk tahun ini kita hanya ada satu modal saja dari Bos Nasional, karena Bosda mulai COVID itu sudah mulai tidak jalan. Kemudian dana masyarakat mulai 2022 kita juga sudah tidak mengurus dana masyarakat lagi. Oke, itu secara umum. Selanjutnya untuk modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya. Kalau modal agama, siswa kita sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan agama yang ada di sekolah. Apakah itu sembahyang harian, kegiatan sandi dan sebagainya. Kemudian ada yang 6 bulanan Saraswati. Anak-anak kita antusias dan sungguh-sungguh mengikuti itu adalah sebagai modal agama. Kalau budaya, yang dimaksud budaya secara umum adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Pagi siswa kita sudah menyapa gurunya, kemudian ada kita buat program pembiasaan tiap hari, itu sudah dilakukan dengan baik. Kemudian berkembang untuk berkesenian, kita di sini punya ada ekstra tari, ekstra kabur, dan ekstra kedatangan. Itu adalah modal kita di bidang agama dan budaya. Kemudian untuk modal sosial, nah kalau kegiatan sosial kita tidak merencanakan secara khusus, dan itu kegiatannya adalah temporer. Ketika ada kegiatan vario di seputaran desa kita, anak-anak kita sembahyang bersama. Kalau ada waktu bagus kita melakukan ngayah atau kegiatan bergotong royong. Kemudian bisa juga dari masyarakat. Kemarin laporan kita dipakai bersama, tidak hanya kita yang gotong royong, adik-adik kita sebetulnya di sini juga bersama-sama membersihkan lapangan kita. Itu adalah kegiatan sosialnya. Kemudian untuk modal lingkungan. Nah, kalau modal lingkungan
kita selalu menjalin kerjasama dengan lingkungan yang ada di sini. Nah, dia kepala sekolah beberapa kali komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat biar bersama-sama menjaga sekolah kita. Tidak hanya dengan tokoh-tokoh, dengan aparat desa. Kemarin juga kebetulan dari Berbekal, dari pedesa adat, kemudian kepala dusun turun atau berkunjung ke sekolah untuk berkomunikasi terkait dengan keberadaan kita di sekolah, karena di sini kan ada anak-anak kita yang kos. Ya, itu menjadi pembicaraan kita. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan penggunaan lapangan. Ini adalah kerjasama kita dengan lingkungan. Kemudian untuk modal politik. Nah, ini politik, kalau kita ngomongin politik bukan hanya yang sederhana, kalau politik adalah pemilihan pemilu kan itu, padahal itu tidak. Politik adalah strategi cara kita untuk membuat lembaga ini menjadi lebih baik lagi. Ya, politik saya, strategi saya selama mulai dari sini adalah yang pertama, programnya, strateginya adalah mengadakan sekolah yang menyenangkan. Itu kan bagian politik juga. Kalau sudah senang, otomatis siswa, guru, keinginan untuk ke sekolahnya itu lebih tinggi. Kemudian ada belajar tuntas di sekolah. Ini adalah program politik. Kenapa yang buat program belajar tuntas di sekolah? Karena yang juga orang tua siswa, dengan adanya pembelajaran sekolah yang begitu padat, kemudian dibawa ke rumah lagi, apalagi untuk anak kita diajak membantu orang tua. Diajak ngobrol aja nggak sempat karena terlalu banyak dijejali dengan tugas-tugas di sekolah. Karena itu termasuk juga teman-teman guru tidak hanya bekerja di sekolah, di rumah juga nggak sempat ngurus keluarganya karena melakukan pekerjaan sekolah. Makanya yang buat program politisnya adalah belajar tuntas di sekolah. Semua pekerjaan diselesaikan sekolah mulai 7.30 sampai jam 15.30. Di rumah khusus untuk kegiatan sosial, kegiatan keluarga masing-masing. Kemudian ciri sekolah, besarnya sekolah dan tidak adalah jumlah siswa. Ya, melihat ekonomi masyarakat kita, khususnya di Bangli, apalagi siswa kita banyak dari desa yang punya program politis membebaskan anak-anak kita dari pembayaran uang komite. Barangkali itu politis-politis yang kita rancang di sekolah. Oke, baik, untuk yang lain, kalau seandainya ada yang disampaikan, yang silakan mungkin dari siswa, dari tokoh, dari Ibu Keuangan sama Bu Adi, murid, ya, silakan. Dari siswa ada mengenai fasilitas. Menurut saya dari fasilitas kita ada gazebo yang berguna berat untuk siswa, yaitu buat makan bersama atau enggak buat belajar. Oke. Dari tokoh masyarakat yang persilaan. Tokoh dari masyarakat dengan keterangan Pak Kepala Sekolah itu sudah cukup untuk kedepannya. Dari Bu Guru mungkin teman yang. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan model-model tadi atau identifikasi aset yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, saya sangat sependapat. Dan terkait dengan model politik, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi merupakan salah satu kebijakan internal yang juga merupakan aset politik. Karena kita bicara politik itu tidak selalu tentang pemilihan atau pemilihan, tetapi dalam lingkup internal pun kebijakan internal terkait manajemen sekolah itu merupakan salah satu strategi politis yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Dan terkait program-programnya juga luar biasa. Mungkin itu kalau internal, mungkin kalau misalnya yang eksternal kita mungkin sudah sering menjalani kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti kedatangan KPU ke sekolah, dari kantor pajak, kemudian dari PMI dan lain sebagainya. Karena untuk kita bisa mendatangkan orang-orang luar yang mana mereka merupakan ada lingkup khususnya, ada manajerial di dalamnya. Tentu saja di sini dibutuhkan kemampuan juga politis, bagaimana kita bisa mengundang, menghadirkan mereka, memberikan sebuah pembelajaran juga bagi anak-anak kita terkait dengan dunia kerja
terkait dengan pemilihan umum dari KPU, terkait dengan pajak, pengetahuan untuk anak-anak kita juga, dan yang lainnya. Kemudian untuk modal manusia, tadi juga sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita di sini mungkin punya guru yang sangat banyak, ASN non ASN. Nah, mungkin dari sini kita bisa melihat bahwa masing-masing mempunyai kompetensi yang beragam. Mungkin dari di sini kalau tidak salah ada banyak teman-teman yang memang sudah berpengalaman dari bidang olahraga, nggak saja kita punya guru olahraga, kemudian ada yang pernah menjadi instruktur senam, ada yang sudah terbiasa menghandle yoga. Jadi ini merupakan salah satu aset yang sangat penting untuk sekolah, di mana bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan, menambah kebugaran yang mungkin kita kembangkan ke dalam program Jumat Sehat seperti itu. Sehingga dari Jumat Sehat, entah itu dalam bentuk senam, olahraga, ataupun yoga, tentu saja itu dapat memberikan inspirasi, pencerahan bagi anak-anak, sekaligus semangat belajar. Sehingga tubuh bugar, pikiran segar, sehingga kita bisa belajar, lebih siap belajar, tentu saja dengan program yang sudah diunggulkan Bapak Kepala Sekolah tadi, yaitu program Sekolah Menyenangkan. Dan untuk modal fisik, saya yakin bangunan yang kita miliki di sekolah kita dari masing-masing jurusan itu juga sudah sangat luar biasa. Mungkin di sini masing-masing dari kita, baik dari siswa khususnya, mungkin apa strategi pemanfaatan lainnya mungkin yang diharapkan untuk lebih maksimal. Misalnya dari jurusan Boga sudah ada kitchennya, udah ada lab pastry, PCKI gitu. Nah di sini bisa disampaikan apa mungkin yang menjadi harapannya sehingga untuk optimalisasi bangunan ataupun peralatan yang kita punya sebagai modal fisik sekolah. Dan untuk finansial mungkin nanti dari Bu ini ya, bendahara keuangan yang mungkin lebih tahu tentang teknis pemanfaatan dana BOS. Nah terkait dengan agama dan budaya, ya karena kita di sini mungkin mayoritas Hindu. Jadi pembiasaan positif yang nantinya dapat kita kembangkan menjadi budaya positif sekolah itu dimulai dengan pembiasaan pagi, mulai dari sembahyang bersama. Itu merupakan salah satu program unggulan menurut saya. Walaupun kita kelihatannya sederhana, tetapi dari pembiasaan pagi dilakukan secara rutin, harapannya tentu saja muncul motivasi intrinsik internal dari anak-anak bahwa akan ada kesadaran bahwa ini tujuannya adalah untuk apa. Lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, dan itu juga merupakan salah satu ciri dari profil pelajar Pancasila yang kita angankan, yaitu siswa yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi melalui modal agama dan budaya, apalagi melalui bidang seni. Apalagi di sini kan Bapak Kepala Sekolah sangat master ya di bidang seni. Kita sudah pernah menggarap festival budaya sebelumnya sudah dipentaskan dan itu terbukti sangat sukses dan berhasil. Di sini juga kita bisa melihat bahwa kita punya aset-aset yang beragam termasuk juga siswa. Nah ini mungkin nanti kita bisa kembangkan lebih jauh, mungkin ide-idenya dari Bapak Kepala Sekolah sendiri untuk pengembangan seni berikutnya. Itu saja mungkin dari saya. Selebihnya mohon maaf kalau ada ucapan yang salah. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Sri. Kemudian dari Bu Mila, apakah ada mungkin yang persilakan? Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya akan sedikit finansial atau keuangan sekolah. Jadi sama halnya seperti yang telah disampaikan Bapak Kepala Sekolah sebelumnya, kita ketahui bahwa saat ini SMK Negeri 2 Bangli memiliki satu jenis sumber dana modal atau keuangan yang bersumber dari BOS nasional, yaitu di mana seperti yang telah disampaikan juga sebelumnya, kita memiliki beberapa sumber dana, yaitu sumber dana BOS, APBD, dan dana masyarakat. Namun saat ini kita hanya memberdayakan atau memaksimalkan bantuan operasional dari nasional atau APBN. Jadi sehingga dengan adanya satu jenis sumber dana yang telah kita dapatkan ini, saya rasa di sini sekolah dapat lebih fokus atau memaksimalkan penganggaran dari satu jenis sumber dana ini. Jadi sehingga harapannya anggaran sumber dana ini bisa terserap untuk prasarana atau kebutuhan siswa maupun lainnya di sekolah ini, sehingga perkembangan penyerapan dari sumber dana itu bisa
sesuai dengan standar-standar yang distandarkan oleh provinsi. Maka dari itu dengan adanya sumber dana BOS ini kami harapkan bisa maksimal terserap penggunaannya baik untuk siswa maupun tenaga pendidik dan pendidik di SMK Negeri 2 Bangli ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Bu Mila. Kemudian dari Ibu selaku orang tua siswa, mungkin ada yang mau diskusikan, yang persilakan Bu Dewi. Terus, nggak ada. Untuk tapi ada nih. Untuk SPP kan gratis, mungkin Nike, apakah mau dilanjutkan apa di stop Pak? Ada Bu? Kalau untuk Mungkin ngucapin terima kasih juga boleh. saya mengucapkan terima kasih banyak karena sampai saat ini siswanya sudah Bebas. bebas dana masyarakat dan sudah mendapatkan pendidikan dengan sangat baik. Nggih. Oke, terima kasih banyak. Dari tadi Bu Dewi udah apresiasi untuk dana masyarakatnya yang tidak ada. Untuk dari Bu Mila tadi pemanfaatan sumbernya dari dana BOS. Kemudian dari Ibu Sri ada juga pemanfaatan kembali atau dari kerjasama dengan Iduka KNK juga termasuk, dan dari Pak Tiarte selaku tokoh masyarakat karena tadi katanya ada siswa yang kos gitu sudah komunikasi dengan baik kemudian dari siswa mengenai pemanfaatan gazebo gitu ya, kan udah jadi bisa untuk makan juga, kemudian untuk belajar juga bisa gitu nih. Dari Haji sendiri paparannya terima kasih sudah panjang lebar sekali tiang rasa untuk aset dan pemanfaatannya sudah kita diskusikan untuk hari ini. Sukses semua atas waktunya, ampuro mengganggu.